Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak aneh juga ternyata ya. Ada apa begitu kan? Ya, dari relawan-relawan Ganjar ini begitu saat bagi-bagi ya pengeras suara, ternyata ya si ibu-ibu ini keceplosan begitu kan. Dia mengatakan ya semoga insya Allah Pak Anies jadi presiden di 2024. Sontak orang-orang akan banyak tertawa lalu mengatakan amin bersama-sama begitu kan. Ada apa kok keceplosan seperti ini begitu kan. Jangan-jangan dia rangkap jadi relawan begitu kan. Atau jangan-jangan dia hatinya memilih Anies Baswedan ya, tapi karena mungkin ada bagi-bagi pengeras suara pada akhirnya dia ikut juga begitu kan. Atau memang pilihannya Anies Baswedan tapi ya karena masuk di relawan Ganjar ya seperti itu begitu kan. Tapi wallahu alam, tapi perlu diingat dari narasi-narasi ini sangat ketawa sekali begitu kan. Usai dapat pengeras suara dari relawan Ganjar, ibu-ibu pengajian keceplosan. Insya Allah Pak Anies presiden di 2024. Gini aneh yang gue demen. Ini banyak sekali begitu kan. Orang tertawa melihatnya. Ini salah satunya misalnya ini. Hati nggak bakal bohong. Ini banyak sekali ya. Terus nanti Anies langsung naik jadi presiden gitu. Insya Allah. Ya iyalah, uang dari mana pula mereka belanjakan itu ya. Itu sering ya relawan-relawan Ganjar itu memberikan statement seperti itu, tapi kadang salah-sasaran begitu kan. Kadang dikemas dengan majelis taklim tapi materinya adalah kampanye Ganjar begitu kan. Ya pada hakikatnya dari mana uangnya itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Itulah kalau alam semesta sudah mendukung Anies tidak bisa dihentikan. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Bahkan di hati paling dalam adanya Pak Anies Baswedan. Isi hati tidak bisa dipungkiri ini. Haha, si bungkus ul khotimah pasti langsung mencret habis kebaca berita ini. Ya wallahu alam begitu kan. Duh, si ibu terlalu polos dan jujur sampai keceplosan nih. Ya mungkin sama saking paniknya begitu kan, saking semangatnya lalu kemudian keceplosan bahwa Anies Baswedan lah yang menjadi presiden. Yang lain ibu-ibu yang lain mengatakan amin begitu kan. Sontak sambil tersenyum begitu seolah-olah ada rasa sesuatu apa begitu kan. Tetapi inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Tapi apa yang saya bacakan ini pro dan kontra begitu. Tetapi kalau kita melihat beritanya seperti ini. Ini beritanya usai dapat pengeras suara dari relawan Ganjar, ibu-ibu pengajian keceplosan insya Allah Pak Anies presiden. Ini yang ditulis dalam beritanya, dia mengatakan begini. Hati nurani memang tidak bisa dibohongi saat tak terbendung ya, ia muncul keluar ya, melalui di sela-sela kesadaran diri. Ini dalam beritanya yang saya bacakan begitu kan ya. Dia berkomentari begini, itulah gambaran kejadian unik saat relawan Ganjar, Ustadz sahabat Ganjar mengajarkan tata cara sholat sunnah, tasbih ke ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Nurul Umi ya di Serdang, Badagai, Sumatera Utara. Seperti biasa ya usai pelatihan disertai kampanye, relawan selalu membagikan hadiah ke peserta yang hadir. Kebetulan saat itu ibu-ibu pengajian dapat pengeras suara dan karpet. Saat diwawancarai, seorang anggota pengajian dengan semangat malah menyebutkan nama Anies Baswedan. Insya Allah Pak Anies Baswedan Presiden RI 2024 teriaknya. Amin, jawab spontan belasan ibu-ibu dibarengi senyum kecut relawan Ganjar. Ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Tetapi memang ada bagi-bagi pengeras suara. Tapi perlu diingat dengan wawancara inilah yang kemudian orang akan tahu begitu kan. Siapa yang sebenarnya terjadi. Atau jangan-jangan tidak tahu terhadap apa yang kita dukung begitu kan. Akhirnya mau tidak mau keceplosan mengatakan Anies Baswedan begitu. Tapi aneh begitu kan. Dari komentar-komentar netizen seperti ini ya banyak orang akan beranggapan bahwa jangan-jangan itu adalah pendukung Anies Baswedan, hatinya Anies Baswedan tapi luarnya Ganjar. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Ini hadiahnya mah ambil mak, kalau pilihan belum tentu. Jadi mungkin ambil barangnya ya pilihlah Anies Baswedan, kira-kira begitu kan. Ikutan geli ini, haha, kelupaan deh ini baru-baru emak-emak pengajian militan, salut begitu.
Sedangkan Ibu Megawati mengatakan bahwa ya ibu-ibu pengajian ya kenapa anaknya ya ada yang lebih penting yang harus diurusi begitu kan. Ya ini tamparan keras sebenarnya kepada mama yang sering ikut pengajian begitu kan. Tapi di satu sisi apa salahnya ikut pengajian, menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pahala dan sebagainya begitu kan. Pikiran dan mulut tidak sinkron, pengen ngomong X terucap iye. Dari hati yang tulus, ini parah ini. Wow, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi kritikan-kritikan itu seolah-olah saya tertawa juga begitu kan. Ada apa begitu kan? Dan bahkan netizen saking banyaknya ya di sini mengatakan waduh ini subhanallah. Ini banyak yang ketawa begitu. Kenapa kok pada lupa begitu kan? Ada apa begitu? Bahkan si Cebong ini ya, si Cebong atau si buzzer, si Husnul Khotim ini sampai di tweet begitu kan. Wah kau si Bungol ini khotimah bisa stroke mendadak, ini banyak sekali begitu kan. Wah gimana pendapat si Keng Khotimah yang berjauhkan bertolong. Ya itulah politik kita begitu. Jelas saja ketua umum partainya saja Megawati nggak begitu suka sama ibu-ibu pengajian. Kadernya yang dinaktirkan mau nyapres lawan Anies Baswedan yang sudah diulat 4 partai. Jadi itulah komentar-komentar netizen begitu kan. Ada pro dan ada kontra. Saya menanggapi seperti ini. Dengan kejadian-kejadian seperti ini mungkin bisa terjadi kepada siapapun ya. Tetapi perlu diingat, mungkin dia tujuannya adalah ingin mendukung Anies Baswedan ya. Hatinya kepada Anies Baswedan, tapi tahu-taunya dia karena mungkin ada bagi-bagi pengeras suara ya mau tidak mau ya terlibat di situ begitu kan. Siapa tahu juga dapat begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa contoh-contoh seperti ini adalah merupakan kemunduran demokrasi, nilai-nilai demokrasi. Orang diberikan diiming-imingi berbagai hal, diiming-imingi uang, amplop begitu kan, kaos dan sebagainya begitu kan. Tetapi inilah kemunduran besar kepada demokrasi kita begitu. Yang namanya hati itu tidak bisa digerakkan begitu kan. Dalam artian bahwa kalau sudah menentukan pilihan kepada Anies Baswedan itu tidak bisa dibohongi begitu kan. Kenapa? Karena hati yang menggerakkan begitu kan. Berbeda dengan orang-orang yang selalu diiming-imingi dengan sembako, terus kemudian diiming-imingi dengan amplop dan sebagainya, dia akan mudah tertipu begitu kan. Mungkin salah satu contohnya ya seperti ini begitu kan. Tidak pas ya ketika ada bantuan si A, si B dan si C akhirnya jadi ikut-ikutan begitu. Tetapi sayang sekali ya orang-orang yang memberikan dompres seperti ini ya atau hadiah atau memberikan pengeras suara sudah kecewa begitu kan. Sudah keceplosan si ibu-ibu ini begitu kan. Bahkan nih hati nggak bakalan bohong. Ini ada yang mengatakan seperti itu begitu. Dan bahkan saya juga tertawa membaca ini begitu kan. Ada apa? Saya membaca komentar-komentar netizen itu tertawa sekali begitu. Karena pada situasi hari ini ya kok masih ya sempat-sempatnya bagi-bagi seperti itu begitu. Pada hakikatnya ya Pak Ganjar sendiri ya seharusnya fokus di Jawa Tengah begitu kan. Di Jawa Tengah terus kemudian banjir, wadas, angka kemiskinan masih menyelimuti begitu. Di mana Pak Ganjar hari ini? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.